Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Versti Ristiana. Hari ini kita akan belajar tentang materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, langsung saja ya. Yuk kita belajar bersama. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah beraturan dan percepatan tetap. Berikut ini adalah jenis GLBB. Berdasarkan nilai percepatannya, GLBB dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah GLBB dipercepat. Hal ini terjadi apabila nilai percepatannya adalah positif atau di sini A-nya adalah positif. Yang kedua adalah GLBB diperlambat. Hal ini terjadi jika nilai percepatannya adalah negatif atau A-nya adalah negatif. Gambar di bawah ini juga menunjukkan ilustrasi dari gerakan suatu mobil yang mengalami dua jenis GLBB. Yang pertama adalah GLBB dipercepat, yaitu saat mobil akan bergerak ya setelah lampu hijau menyala. Dan mobil akan diperlambat, artinya mengalami GLBB diperlambat ketika mendekati lampu merah dan akan berhenti. Nah, teman-teman, ini adalah besaran fisis gerak lurus berubah beraturan. Di dalam gerak lurus berubah beraturan ada 3 persamaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Kenapa tandanya di sini plus minus? Seperti yang telah kita bahas bersama, bahwa jenis dari GLBB ini bisa menjadi dua jenis ya teman-teman, bergantung dari nilai percepatannya. Apabila GLBB-nya dipercepat, berarti tandanya adalah plus, artinya percepatannya bernilai positif. Dan apabila GLBB-nya diperlambat, maka nilai dari A-nya adalah negatif. Jadi kita bisa gunakan plus minus sesuai dengan keadaannya, dipercepat atau diperlambat. Kemudian untuk persamaan yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dengan keterangan VT adalah kecepatan saat T second dengan satuan meter per second, artinya kecepatan benda saat bergerak pada waktu tertentu. Kemudian V0 di sini merupakan kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya benda dengan satuan meter per second. A adalah percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. T di sini adalah waktu dengan satuan second. Dan S adalah jarak dengan satuan meter. Grafik GLBB dipercepat. Di sini ada 3 buah grafik yang teman-teman. Yang pertama adalah grafik hubungan S terhadap T. Di dalam grafik hubungan S terhadap T ditunjukkan garis dengan lengkungan menuju ke arah atas. Artinya semakin lama di sini jarak yang dicapai oleh gerak benda semakin jauh, semakin besar. Kemudian kalau di grafik kedua di sini ada grafik hubungan V terhadap T. Jika kita lihat di sini juga menunjukkan arah V yang selalu naik. Jadi V-nya selalu bertambah dengan perubahan yang beraturan semakin besar. Dan yang ketiga adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat di sini grafik percepatan terhadap waktu, garis hijaunya ada di atas koordinat 0,0, artinya nilai A-nya adalah positif. Lanjut
ke grafik GLBB diperlambat. Ada 3 juga grafik GLBB diperlambat. Yang pertama adalah grafik hubungan antara S terhadap T. Grafik ini ditunjukkan dengan garis melengkung yang menghadap ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pertambahan dari jaraknya ini akan semakin mengecil beraturan. Kemudian yang kedua adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Jika kita lihat di sini tanda anak panahnya menuju ke bawah, artinya terjadi perubahan kecepatan secara beraturan ke arah yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Kalau kita perhatikan di sini untuk grafik percepatan terhadap waktu, garis hijaunya ada di bawah koordinat 0,0. Artinya nilai percepatannya adalah negatif. Peristiwa susul menyusul dan peristiwa bertemu. Peristiwa susul menyusul terjadi apabila ada 2 buah benda bergerak dari tempat yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda. Nah, kalau di dalam gambar di sini ada 2 buah mobil ya. Ada mobil X dan mobil Y berangkat dari tempat yang sama. Akan tetapi di sini mobil Y-nya berangkat lebih awal, baru disusul atau dikejar oleh mobil X. Nah, dalam peristiwa susul menyusul ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan SX sama dengan delta S ditambah SY. Nah, di sini juga menjadi syarat terjadinya peristiwa susul menyusul terjadi apabila Vx lebih besar daripada Vy, artinya kecepatan gerak dari benda kedua yang menyusul benda pertama harus lebih besar ya teman-teman. Kemudian untuk peristiwa bertemu ini terjadi apabila ada 2 buah benda yang saling mendekat dengan arah yang berlawanan. Nah, kalau dalam hal ini ditunjukkan dengan 2 buah mobil A dan B yang bergerak saling mendekat dari arah yang berlawanan. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan delta S sama dengan SA ditambah dengan SB. Agar lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Sebuah motor bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh motor tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Di contoh 1, maka kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Langkah pertama adalah kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah V0 yang nilainya sebesar 0. Kenapa nilainya 0? Karena motor tersebut berawal dari keadaan diam sehingga kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian yang diketahui dalam soal adalah percepatan yaitu bernilai 5 meter per second kuadrat dan T sebesar 10 second. Yang ditanyakan di dalam soal yang pertama adalah kecepatan motor saat 10 detik ya, 10 detik berturut-turut atau 10 detik pertama. Kemudian yang kedua adalah S yang ditempuh motor selama 10 detik berturut-turut. Maka kita bisa menjawabnya untuk pertanyaan yang A dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena di sini percepatannya nilainya positif ya teman-teman, sehingga yang kita gunakan adalah persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kita tinggal substitusikan semua besaran yang diketahui sehingga kita dapatkan VT-nya sama dengan 50 meter per second. Kemudian untuk mencari jarak, kita gunakan persamaan V0T plus setengah AT kuadrat. Tandanya yang digunakan adalah plus karena tadi percepatannya nilainya positif. Dengan mensubstitusi semua besaran yang ada, maka S-nya didapatkan 250 meter. Artinya setelah bergerak selama 10 detik pertama, maka motor tersebut akan menempuh jarak 250 meter. Contoh 2.
Sebuah bis melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Kemudian bis ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bis dipercepat? Berdasarkan contoh 2, maka kita bisa menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah V0 sebesar 40 meter per second. Percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat dan T sebesar 30 second. Di dalam soal yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama 30 second. Yang kedua adalah kecepatan bis selama bergerak 30 second. Maka kita bisa menjawab untuk yang pertama, mencari jarak kita gunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat ya teman-teman, plus karena percepatan nilainya positif. Oke, sehingga kalau kita masukkan semua besaran yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka hasil akhirnya kita dapatkan S sebesar 2100 meter. Lanjut kita menjawab untuk mencari kecepatan bis setelah bergerak selama 30 second. Oke, kita gunakan persamaan V sama dengan V0 plus AT. Nah, kita tinggal masukkan semua besarannya sehingga kita dapatkan V-nya yaitu sebesar 100 meter per second. Ini artinya setelah bis bergerak 30 second atau 30 detik, bis tersebut akan mencapai jarak 2100 meter dengan kecepatan 100 meter per second. Contoh 3. Dua buah mobil bergerak berlawanan arah. Mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan awal 2 meter per second dan mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Sedangkan mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan 10 meter per second. Hitunglah kapan kedua mobil tersebut bertemu jika jarak awal kedua mobil tersebut adalah 220 meter. Dari contoh 3, kita bisa menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah VA, yaitu sebesar 2 meter per second. Kemudian mengalami percepatan, berarti ini adalah percepatannya mobil A sebesar 2 meter per second kuadrat. Kemudian VB, kecepatan mobil B sebesar 10 meter per second. Karena tidak ada percepatan, berarti mobil B ini bergerak secara GLB ya teman-teman. Dan delta S jarak antara kedua mobil adalah 220 meter. Yang ditanyakan adalah kapan kedua mobil tersebut bertemu. Nah, kalau kita melihat dari bentuk soal, dari soal nomor 3, ini merupakan contoh soal bertemu. Dan yang perlu kita lihat dan kita amati adalah jenis gerak dari kedua mobil ini berbeda ya teman-teman. Untuk mobil pertama, yaitu mobil A, bergerak secara GLBB karena mobil tersebut mengalami percepatan, sedangkan untuk mobil kedua memiliki kecepatan konstan, berarti jenis gerakan dari mobil B adalah GLB. Nah, langsung saja kita tuliskan persamaan untuk peristiwa bertemu bahwa SA ditambah dengan SB sama dengan 220. Sehingga kalau kita uraikan dan kita masukkan semua besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, kita akan menemukan T-nya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita perlu memfaktorkan. Di sini ada 2 buah T. Ya, yang pertama T-nya bernilai 10 second dan T yang kedua bernilai min 22 second. Maka kalau kita lihat yang memenuhi dari syarat T-nya adalah yang
10 second. Kenapa yang 10 second? Karena T itu tidak mungkin bernilai negatif ya teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Itu tadi adalah video pembelajaran tentang gerak lurus berubah beraturan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar fisikanya ya. Kita tunggu untuk video-video pembelajaran asik lainnya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.